السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا فتاح عليم فتاح عليم، افتح لنا ذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Para jemaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan daripada ta'lim kita kitab Kifayatul Asqiya wa Minhajul Asqiya karangan Sayyid Bakri Ibn Sayyid Muhammad Shatta Ad-Dimyati. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada beberapa kali pertemuan kita sudah menjelaskan tentang qasidah thumma salatu ala rasulil mustafa wal ali ma' sahbin wa tubba'in wila. Selanjutnya taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Artinya adalah takwa kepada Allah itu pokok dari setiap keberuntungan, dan mengikuti hawa nafsu itu pokok bagi segala keburukan, tipu daya syaitan. Maka dijelaskan oleh beliau permulaan pada maksud dan tujuan disusunnya dari kasidah ini, yaitu penjelasan tentang suatu yang dihajatkan oleh seorang yang menjalani jalan akhirat, atau dalam istilah kita namakan salik. Dimulai dari dasar yang menghimpun bagi kebaikan dunia dan akhirat, yaitu takwa. Jadi begitu indahnya kata-kata dari muallif sang pengarang. Tujuan di dalam bait setiap ungkapan yang beliau jelaskan atau kita sebut di dalam kasidah, tiada lain kata beliau hanya untuk mengajarkan kepada seseorang yang berjalan menuju akhirat, yaitu seorang salik, sehingga mereka berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna. Seorang salik tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa seorang guru yang membawanya untuk mengenal di dalam suatu jalan itu.
Ibaratnya kita bisa jalan pakai motor. Kemana? Ke kampung Arab. Ketika kita berjalan pakai motor mau ke kampung Arab, kita tahu kampung Arab itu hanya gangnya saja. Tetapi belokannya untuk sampai kepada tujuan itu tidak tahu. Walaupun mampu kita mengendarai motor sejauh apapun, tapi kita tidak bisa sampai kepada tujuan. Kenapa? Tidak ada orang yang membawa kita kepada tempat itu. Ternyata dia masih memberanikan dirinya untuk mencari daripada tempat itu. Begitu sampai di ujung, dia bingung apakah belok ke kiri atau belok ke kanan. Dia coba belok ke kiri, maka dia pun dapati keraton. Bingung lagi belok kanan apa belok kiri. Belok dia ke kiri, lalu dia lewat jalan kecil, keluarnya kampung luar. Lewat lagi dia Orde Baru, ketemu lagi seperti awal. Tidak sampai. Begitu jalan ke belok kanan kampung Arab, lurus dia sampai kampung dalam Bugis. Kenapa? Karena berjalannya ia menuju kepada akhirat dengan hawa nafsunya, dengan tanpa ada seseorang yang membawanya, dengan tanpa ada seseorang yang menunjukkannya. Itulah pentingnya seseorang itu untuk memiliki daripada mursyid yang dia mengarahkan kita, menunjukkan kepada kita sehingga jalan kita menuju akhirat itu sempurna. Ibaratnya istilah kita tidak nyasar. Ya. Maka subhanallah, sang muallif Sayyid Bakri ini menjelaskan tentang seseorang yang akan berjalan menuju kepada jalan akhirat, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beliau mulai dari dasar, dan dasar ini begitu menghimpun bagi kebaikan dunia dan di akhirat. Apa dasar itu? Dasar itu yang beliau sebutkan pada saat ini, taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin. Takwa kepada Allah itu pokok dari setiap keberuntungan, pokok dari setiap kebahagiaan. Maka ketika dimulai dari dasar yang menghimpun adanya suatu kebaikan dan di dunia dan adanya suatu kebaikan di akhirat, yaitu satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini diibaratkan atau suatu ibarat dari melaksanakan segala perintah Allah. Sering kita mendengar, apalagi bagian daripada rukun seorang khatib untuk berwasiat dari wasiat takwa. Setiap Jumat kita dengar, kaum muslimin, saya berwasiat kepada diri saya dan kaum muslimin, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan. Hafal kita karena sering dengar. Ya, karena kita sering mendengar. Maka takwa ini melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan zahir dan batin. Ya. Karena selama ini yang kita jaga itu hanya yang zahirnya saja. Yang zahir saja. Saya takut lidah saya ini berbohong. Saya takut lidah saya ini berdusta.
Saya takut lidah saya ini bual. Lidah yang dia takuti, sehingga dia tidak mengucap dalam suatu kebohongan. Tapi ternyata dia tanpa sadar, paling besarnya kebohongan adalah ketika kita berburuk sangka kepada hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Sangkaan itu masuk pada suatu kebohongan. Dan ini bukan ucapan saya, tapi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Iyyakum adh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hatilah kalian dengan sangkaan, karena paling dustanya dalam suatu ucapan itu adalah sangkaan. Dan sangkaan itu biasa terjadi lewat zahir atau batin. Batin. Sangkaan itu batin. Ketika lewat seorang pemulung di depan rumah kita, belum kita melihat dia mengambil sesuatu yang kita miliki, dalam hati kita sudah berkata, kayaknya mau diraupnya sendal saya ini. Padahal belum diambil. Ya kan? Itu sangkaan. Batinnya yang berbicara, batinnya. Maka tidak mengherankan di dalam hadis itu disebutkan oleh Nabi Muhammad akdzabul hadis. Akdzabul hadis. Paling dustanya suatu ucapan sangkaan. Itu tidak berucap secara zahir, tapi dia secara batin. Maka para ulama menjelaskan, ketika menjauhi dari segala larangan Allah maupun melaksanakan perintah Allah, jangan hanya kita fahami secara zahir saja, dia diikuti pula dengan batinnya, diikuti dengan batinnya, bersama merasakan keagungan Allah, ya, pengaruh atau rasa takut daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan perkara yang berhubungan dengan batin ini bukan suatu perkara yang mudah, perkara yang sulit, ya. Suatu saat Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau melewati suatu jalan dan ada anjing. Ini membuat beliau sedih di dalam perjalanan beliau ini. Maka beliau pun menghindar sejauh-jauhnya daripada anjing itu, karena khawatir terkena dalam najis yang begitu besar. Setelah itu ternyata batinnya yang mengatakan bahwasanya najis daripada anjing ini adalah bagian daripada najis yang besar, maka dia menghindar. Allah memberikan kepada anjing itu mampu untuk berbicara yang bisa difahami oleh Abu Yazid Al-Bustami. Apa kata anjing itu? Wahai Abu Yazid Al-Bustami, engkau menghindar dariku karena kau khawatir akan najis yang ada pada liurku. Tapi ketahuilah, manusia selalu memperhatikan dengan liurku karena najis yang besar itu, tapi dia mampu untuk dibersihkan dengan tanah 7 kali basuhan. Tapi mereka tanpa memikirkan bagaimana najis yang ada di dalam batin mereka, najis yang ada di dalam hati mereka, bagaimana mereka membersihkannya sementara ia tidak nampak pada pandangan mata. Artinya kita itu selalu pikiran yang pertama adalah suatu hal yang zahir, sementara melupakan yang batin. Kedua-duanya itu harus sejalan, ya. Jangan sampai kita menjaga daripada najis sesuatu yang besar,
sementara kotoran-kotoran yang ada pada hati kita tidak kita perhatikan. Sementara kedua-duanya perlu untuk dibersihkan. Kedua-duanya perlu. Ya. Sehingga ada istilah tazkiyatun nufus wa tasfiyatul qulub. Pembersihan jiwa dan mensucikan hati. Ya. Bersih jiwa dan hati kita. Jasadnya kita bersih, kemudian hatinya juga kita berusaha untuk bersihkan. Subhanallah, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami menangis. Kemudian dalam perjalanan beliau itu mengajak si anjing itu untuk ikut, dan ia kemudian menolaknya. Karena ada bagian anjing yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menemani daripada Ashabul Kahfi. Ya. Di sini. Kemudian para ulama, sebagian dari para ulama berkata bahwasanya takwa itu adalah seorang hamba itu menjaga diri dari apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka yang berkata, barang siapa yang mengingini takwa yang sebenarnya, maka hendaklah ia meninggalkan dosa dari keseluruhannya. Dan ini kira-kira bisa untuk kita lakukan apa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa untuk kita melakukan meninggalkan dosa dalam keseluruhan. Ini saya yakin bukan pada kedudukan kita. Sehingga ketika ayat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita pakai, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Ini untuk Rasulullah. Untuk Rasulullah. Manusia yang paling bertakwa itu adalah Nabi Muhammad. Ya. Keseluruhan daripada hal dosa ditinggalkan oleh beliau. Apalagi Allah berikan kepada beliau yang tidak diberikan kepada kita, yaitu maksum. Allah jaga beliau dari segala dosa. Ya. Jadi kalau andaikan takwa itu, ya, sebagaimana yang dimaknakan mengingini takwa yang sebenarnya, kita meninggalkan dosa dari keseluruhannya, ini suatu perkara yang sulit. Maka ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih, tapi ada pula ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan ada pula bertakwalah kepada Allah dengan kemampuan kalian. Artinya adalah untuk meninggalkan dosa keseluruhan dalam kedudukan kita, kita sadari bahwa kita adalah hamba Allah yang tidak pernah luput daripada salah dan lupa. Tidak pernah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Siapa manusia yang tidak pernah lupa? Ya. Kadang seorang suami meletakkan kacamata di atas rambutnya. Sang istri pun ditanyanya, dia lupa, mana kacamata bapak tadi pakai? Ketawa istri itu. Kacamata mana? Makin marah sang suami. Istri ketawa karena kacamata ada di atas rambutnya dia, tapi dia tidak tahu. Ya, dia tidak sadar. Sampai kemudian sang istri pun mengatakan, ada di atas kepala engkau. Ya, artinya memang posisi kita itu adalah seorang yang lupa. Seorang yang lupa. Dan itu dinamakan manusia. Ya. Manusia itu kan asal dari annas, itu artinya pelupa. Atau insan, artinya melupakan. Ya. Kalau kata manusia
kita pisahkan perkata untuk kita gabungkan di dalam makna bahasa Arab, maka dia akan terdiri dua kata, manusia. Atau hilangkan pada posisi mannya, manusia. Artinya adalah sesuatu yang dilupakan. Ya. Jadi intinya itu kepada lupa. Maka manusia itu tidak lepas dalam hal ini. Demikian pula dengan dosa. Tidak bisa manusia itu lepas daripadanya 100%. Karena kita terkadang zahir dari dosanya bisa untuk kita jaga, ternyata batin kita mulai berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini kemudian dikatakan pula oleh An-Nasr Al-Abadi, ya, rahimahullahu taala, beliau mengatakan, barang siapa yang melazimi takwa, maka dia akan rindu untuk, ya, berpisah dengan dunia. Maka dia akan rindu untuk berpisah dengan dunia. Karena kenapa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am pada ayat 23, walal akhiratu khairul lilladzina yattaquna afala ta'qilun, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya adalah sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kalian tidak memikirkannya? Apakah tidak merenungnya? Maka di sini kata beliau, kalau orang yang sudah melazimi takwa ini, menjadikan takwa itu sebagai jalan dalam kehidupan mereka, pendamping yang tidak terpisahkan antara takwa dan diri mereka, maka mereka itu akan selalu rindu untuk berpisah dengan dunia. Karena kenapa? Pusat dari kesalahan itu adalah dunia. Ketika Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memulai di dalam kitab beliau Al-Hikam, beliau menyebutkan dengan kalimat hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah kepala dari segala dosa. Cinta dunia ini kepala dari segala dosa. Karena awalnya dari semua dosa yang kita lakukan itu disebabkan dunia yang tersimpan di dalam hati kita. Ya. Dan biasanya terjadi dalam 3 hal. Tahta, harta, wanita. Ya. Tahta Allah jadikan gangguan, ujian, cobaan kepada Fir'aun. Ternyata Fir'aun pun dimenangkan oleh hawa nafsunya dan dia pun kalah sehingga ngaku menjadi Tuhan. Harta kepada Qarun. Ternyata Qarun pun dikalahkan dengan hawa nafsunya dan ia mengakui bahwa harta yang dia dapati adalah hasil jerih payahnya sendiri, sehingga Allah mengazab Qarun ditenggelamkan di bawah tanah. Wanita Nabi Allah Yusuf alaihi salam, karena seorang rasul dijaga oleh Allah, dipalingkan oleh Allah, maka tidak bisa Siti Zulaikha pada saat itu mengganggu Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Allah jaga, maka hati nafsu beliau yang terkalahkan melewati daripada hatinya. Ya. Di sini cinta dunia itu yang terganggu itu dalam kehidupan dunia ya 3 hal itu ya. Tidak bisa lepas dari 3 hal ini. Ya. Kalau 3 hal ini bersih,
Ini akan menjadi suatu jalan seorang hamba itu akan sempurna dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Abu Abdillah rahimahullahu taala, beliau berkata apa? Kata beliau, takwa itu adalah menjauhi apapun yang akan menjauhkan engkau dari Allah. Ya. Walaupun itu dalam suatu hal yang baik sekalipun dalam pandangan kita. Ya. Suatu hal yang taat. Ternyata suatu hal yang menuju kepada ketaatan ini justru menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, salat menjadi imam adalah suatu perkara yang baik karena dia memimpin dari semua orang yang menjadi makmumnya, mengikuti perintahnya siapapun dia, mau dia presiden, mau dia wakil, mau dia ini, ya pokoknya kalau dia udah jadi makmum dia harus taati perintah si imam, tidak boleh berselisih. Si imam akan mengatakan luruskan dan rapatkan solat. Lihat Pak pemimpin pejabat dunia belum rapat, Pak rapatkan safnya. Dia tidak boleh marah. Ini imam ini pemimpin kita, pemimpin akhirat, ingin membawa kita pada kebaikan, ya. Dan di dalamnya ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi mungkin ia akan menjadi dalam suatu keburukan di dalam ibadah kita ketika kita tidak menjaga sesuatu yang menyebabkan rusaknya daripada ibadah sholat kita, ya. Sehingga kalau hati ini tidak mampu untuk kita jaga, padahal perjalanan kita adalah ibadah kepada Allah, justru yang masuk di dalamnya adalah sifat ujub, merasa dirinya itu tinggi dan bangga sebagainya. Lebih baik kita mengalah, tidak menjadi seorang imam karena dikhawatirkan hal itu terjadi. Menuju kepada ketaatan ternyata akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab ujub tadi yang terjadi. Atau tidak menjaga sesuatu yang membatalkan dalam ibadah sholat. Bagian rukunnya. Apa saja? Di antaranya misalnya Al-Fatihah. Al-Fatihah berkata Imam Syafi'i, in abdala harfan biharfin batalat salatuhu. Kalau dia ganti satu huruf Al-Fatihah dengan huruf yang lain, batal salatnya. Bagi seorang imam, bagi imam, alhamdulillahi rabbil alamin, ha dengan ain, lalu dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, batal, ya. Seorang makmum yang faham langsung mufaraqah. Seorang makmum yang faham harus masuk mufaraqah. Kalau yang tidak faham ya jangan kita fitnah itu imam. Kita tahu imam itu rusak, tapi jangan kita kasih tahu makmum yang lain. Toh makmum yang kita kasih tahu tuh kalau dia maju ke depan lebih parah di imam lagi. Nah gitu. Kita yang tahu diam saja. Cukup bagi kita mufaraqah. Oh, ternyata ini diperhatikan. Ya. Menuju ketaatan tapi ujungnya untuk berjalan kepada Allah terjadi suatu hal yang merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh. Jadi apapun yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan menjauhkan kita dari Allah, ya, kita jauhi, maka itu bagian daripada takwa. Kekhawatiran seorang hamba Allah itu jauh daripadanya atau tidak memperhatikan dirinya atau tidak memandang pada dirinya,
itu lebih dahsyat dibandingkan kekhawatiran dengan apa yang ia miliki di dunia, yang hal itu adalah fana dan itu akan lari dan dia tinggalkan. Tapi kalau perhatian Allah akan membawa suatu kebahagiaan, baik itu di dunia dan di akhirat. Ya. Dan sebagian pula daripada ulama mengatakan takwa itu adalah beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Beramal dengan ketaatan kepada Allah, ya. Jadi atas petunjuk, ya, atas cahaya dari Allah karena takut dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau para ulama itu biasanya menyebutkan kepada cahaya an-nur karena di dalam Quran itu selalu dikatakan jalan cahaya itu adalah jalan kebaikan. Ya. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Yang gitu. Dari kesesatan menuju kepada petunjuk. Ya. Sedangkan taghut akan mengeluarkan mereka minan nuri ila zulumat. Sebaliknya, dari cahaya menuju kegelapan, dari jalan petunjuk menuju kepada kesesatan. Ya. Begitu. Maka kata nur yang disebutkan oleh pengarang kitab ini adalah maknanya petunjuk, jalan cahaya, jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran kita akan siksa ini adalah tahap awal. Jangan orang yang bertakwa itu tidak akan pernah takut dengan siksaan Allah. Karena sesungguhnya neraka itu adalah makhluk sebagaimana makhluknya kita. Ini bukan makomnya kita dulu, makam awal dulu kita jalani. Makam awal itu manusia itu akan masuk kepada ancaman. Masuk kepada ancaman yang membuat dia rasa takut. Ya. Barang siapa melakukan ini, maka dia akan mendapatkan siksaan ini. Rasa takut itu ada. Rasa takut itu ada. Yang menjadi sesuatu penghalang antara, ya, jalan menuju kesiksaan itu dan dirinya. Ya. Jadi penting kalau suatu siksaan itu kita jelaskan perlu, ya, karena jalan utama yang dilakukan oleh seorang hamba Allah, dia merasa takut dengan siksaan Allah. Dia merasa takut. Kalau seseorang yang sudah mulai naik makamnya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan semakin naik atau posisinya adalah posisi khawas, dia akan takut ketika suatu jalannya itu tidak diridhai atau tidak mampu untuk menyampaikan baginya rahmat Allah. Tuh naik lagi nih. Ya. Naik. Sehingga kalau tahapan awal untuk kita menuju kepada takwa adalah timbulkan al-khaufu minal azab, takut dari siksaan. Ketakutan dari siksaan itu juga bagian jalan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Imam Sahal bin Abdullah, ya, beliau mengatakan rahimahullah taala, tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah. Tidak ada dalil petunjuk kecuali Rasulullah, kata beliau. Tidak ada penolong kecuali Allah dan tidak ada dalil penunjuk kecuali Rasulullah. Ya. Tidak ada dalil penunjuk kecuali Rasulullah dan tidak ada bekal kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal kecuali bersabar atasnya. Karena sesungguhnya Allah itu menguji hambanya dengan sakit dan Allah menguji hambanya dengan afiah.
Ya. Allah uji hambanya dengan kefakiran, Allah uji hambanya dengan kekayaan dan yang lainnya. Jika mereka bersabar atas kesulitannya yang menyakitkan, maka Allah akan memberinya ganjaran kepadanya. Jika dia bersyukur atas nikmat-nikmatnya, maka Allah akan memberi ganjaran kepadanya. Ya. Beliau Imam Sahal bin Abdullah ini mengatakan apa? Tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah. Tidak ada dapat menolong kecuali Allah. Pertolongan manusia itu memiliki suatu batas. Karena ada saatnya manusia yang kuat, yang mampu untuk menolong kita sekalipun, ada saatnya dia akan lemah dan tidak mampu untuk menolong kita. Ya, siapapun dia, pangkatnya tinggi, mampu ini untuk menolong kita dalam sedikit masalah yang terjadi, mampu. Tapi suatu saat pangkatnya hilang, maka dia akan menjadi manusia biasa. Ya, dengan kehidupan seperti rakyat-rakyat biasa. Ya. Kalau sudah pangkat itu hilang. Ya. Saya ingat hakimnya Presiden Saddam Hussein. Hakim yang menetapkan beliau sampai dihukum mati itu. Di masa tuanya melilu nih. Masa tuanya melilu, habis kedudukan, kecerdasan sudah tidak dimiliki dia lagi. Ya, karena kenapa? Ada masa dan ada batasnya. Kalau pertolongan itu disandarkan kepada makhluk, maka jangan pernah bersandar kepada makhluk, karena suatu saat sandaran makhluk itu roboh dan runtuh. Tapi bersandarlah kepada Allah, karena sandaran itu tidak akan pernah roboh selama-lamanya. Itulah yang sering kita sebutkan Allahus Samad. Allahus Samad. Allah itu tempat kita bergantung. Kita bergantung dengan kayu yang tebal sekalipun, suatu saat kayu itu akan runtuh. Ya, karena dia akan dimakan oleh massa. Tapi bergantung kepada Allah, dia tidak bermula dan dia tidak berkesudahan. Wujud hakiki, itulah wujud yang sebenar-benarnya pada zatnya. Maka bergantunglah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata beliau, tidak ada dalil petunjuk kecuali Rasulullah. Ya. Rasulullah, kita ingin petunjuk apa? Petunjuk di dalam suatu amal yang kita lakukan itu adalah Rasulullah. Tidak ada lepas sesuatu apapun kebaikan yang akan kita lakukan, kecuali petunjuk itu adalah melalui petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalil. Mau sholat, siapa yang ngajarkan kita sholat? Rasulullah. Ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku itu sholat. Rasulullah yang ngajarkan, dan itu secara af'al bahkan, ya, bukan secara lisan, tapi secara gerakan. Para sahabat itu melihat Nabi Muhammad, sampailah saat ini kita melaksanakan di dalam ibadah sholat. Ya, Rasulullah. Kita mau puasa, Rasulullah. Kita mau zakat, Rasulullah. Kita mau haji, Rasulullah. Apapun kebaikan yang dilakukan bagi seorang hamba, itu tidak akan mungkin terlepas daripada petunjuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, karena melalui beliaulah kita mampu untuk melakukan dari hal kebaikan itu. Masihkah kita membelakangi antara diri kita dengan Rasulullah SAW? Ya. Kalau mau Quran berjalan dengan amalnya, itu Rasulullah. Ya, Rasulullah. Ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Adapun akhlaknya Rasulullah itu Quran. Udah, berarti tidak ada dalam ucapan Nabi
kecuali sesuatu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau Al-Imam Sahal bin Abdullah melanjutkan dalam ucapan beliau, tidak ada bekal kecuali takwa. Ya. Tidak ada bekal kecuali takwa. Khairaz zat, sebaik-baiknya bekal yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah ketakwaan. Takwa ini. Takwa itu mau dia dalam keadaan terang-terangan, mau dalam keadaan dia sembunyi-sembunyi, dia merasakan Allah itu tidak akan lepas pandangan kepada hambanya. Berarti ini muraqabah. Dia merasakan pengawasan Allah. Ya. Maka dikatakan tidak ada sebaik bekal itu kecuali takwa. Ya. Bekal dimanapun kita, dimanapun langkah dalam keberadaan kita, takwa kepada Allah itu akan menjadi depan. Dan tidak ada amal kecuali sabar. Tidak ada amal kecuali sabar. Sabar ini puncak dari sebuah amal. Ya. Sehingga di dalam pepatah Arab dikatakan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu dapat membantu semua amal. Ya, karena kunci dari semua amal itu ya sabar. Ya. Mau itu amalan ya menjadi rutinitas atau amalan tidak, sabar. Sabar itu akan membantu kita. Solat, ketika diperintahkan kita untuk solat, keluarga kita untuk solat, Allah munculkan ayatnya sabar. Wastabir 'alaiha, sabar atasnya. Sabar itu tidak lepas. Ya. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW, as-sabru miftahul faraj. Sabar itu kunci dari segala jalan keluar. Sabar itu. Barang siapa yang ingin baik daripada amalnya, maka kedepankanlah sabar dibalik daripada amal itu. Karena sabar yang akan membuat manusia itu rutin dalam melaksanakannya. Untuk apa amalnya banyak tetapi tidak rutin? Ya. Bahkan ada para ulama mengatakan bahwasanya bagian kejelekan seorang hamba ketika mereka beramal dengan amal yang begitu banyak tapi amal itu tidak rutin dilakukannya. Rujukan mereka yang mengatakan demikian para ulama adalah melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallah adwamuha. Paling dicintai suatu amal itu adalah rutin. Rutin. Ya salat tahajud, Masya Allah 8 rakaat selesai. Witirnya 11. Apa kata? Tapi nanti tunggu lagi dia sholat tahajud bulan depan. Bagus yang ngambil 2 rakaat tapi rutin, besok 2, besok 2, besok 2 terus. Tapi rutin. Ya, ini lebih baik. Dia baca Quran Masya Allah sekali duduk 10 juz. 10 juz. Ketemu juz ke-11 nanti bulan Ramadan. Ya. Artinya adalah amal yang banyak tetapi tidak rutin, itu tidak mampu untuk menyampaikan seorang hamba kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena paling dicintai oleh Allah dalam suatu amal itu adwamuha, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang paling yang dia jadikan dalam suatu amalan itu rutin. Kemudian sesungguhnya Allah taala menguji hambanya dengan sakit dan afiat. Allah tuh menguji kita tuh dalam kehidupan kan 2, sakit dan sehat. Ya. Dan banyak yang melalaikan bagi hamba Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani ya maghbun, 2 kathirum minan nas, 2 nikmat yang sering dilupakan, yang sering dihilangkan dari manusia ini. Apa? As-sihah wal faragh, waktu sehat dan waktu luang. 2 ini yang sering kita lupakan. Ya. Waktu sehat dan waktu luang ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dan masuk bagiannya adalah
sakit dan sehat. Setiap orang yang sakit pasti dia menginginkan sehat. Setiap dia yang sehat, dia pasti menginginkan sakit. Ya. Tapi ujungnya apa? Diberikan oleh Allah di dalam suatu kemuliaan bagi seorang hamba juga sabar. Seorang hamba yang paling sabar dengan sakitnya siapa? Nabi Allah Ayub. Nabi Allah Ayub tu ayuhal jamaah, sakitnya 100 tahun. 100 tahun. Antum sakit 10 tahun, dia punya ngeluhnya luar biasa gitu ya. Tahun 10 tahun. Ya. Ini 100 tahun. Tidak ada sedikit pun beliau kepada istrinya memiliki kata-kata kasar. Pernah terjadi di dalam suatu sangkaan saja, itu pun sekali. Ya, nanti kalau pulang akan saya pukul dengan 100 kali. Ternyata alasan seorang istri yang begitu kuat. Ya, beliau tidak akan lari dan tidak akan jauh daripada sang suami kecuali dengan suatu hajat yang begitu penting. Maka dihukumlah Nabi Allah Ayub, tapi udah berjanji mau dipukul 100 kali. Diambilnya rumput, dikumpulkan sampai 100 sekali pukul. Rumput satu-satu kan dikumpulkan 100, sama gak 100 kali? Karena beliau tidak nyebutkan mukul pakai apa. Jadi kalau para jamaah misal melakukan sesuatu jangan disebutkan. Nanti sepelebau dia pakai kayu 86 misalnya. Kayu ini jangan. Nanti jadi sesuai dengan yang kita ucapkan. Ya. Nabi Allah Ayub itu dari kaya, diberikan oleh Allah hartanya habis dengan ujian sakit. Tapi sabarnya beliau tidak pernah mengeluh sekalipun dengan sakit yang diberikan oleh Allah. Maka sabarnya Nabi Allah Ayub alaihi salam. Ya. Tapi kebahagiaan, kapan kebahagiaan seseorang itu melalui sakitnya? Karena kadang di balik sakit kita itu lebih banyak mengingat Allah daripada tidak sakit. Dan sakit itu adalah sebagai jalan pengampunan tercabutnya dosa bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hadis riwayat Imam Muslim, kalau seorang muslim kena sakit, hatta syauka yushakuha illa ghafarallahu dzunubah, sampai duri yang menusuknya sekalipun, kecuali Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Ya, jadi ayahanda, ibunda yang dalam keadaan sakit, ingat ini bahagia nih. Allah ampunkan dosa itu. Bahkan saya baca di dalam kitab itu istihbabul marad qabla maji'il maut. Sangat disenangi orang tuh sakit dulu baru meninggal. Sakit dulu baru meninggal. Itu biasa kalau nengok orang meninggal mendadak tuh, ya Allah mudah enggak tak nyusahkan orang. Iya, orang tak susah, diri seorang. Ya. Karena kenapa? Di saat kita sakit itu Allah gugurkan dosa kita, kemudian meninggal. Kan bersih nih. Bersih. Kalau kita mendadak, apa mau kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ya. Nabi Allah Ayub diberikan ujian oleh Allah, padahal seorang rasul yang ada suatu kedudukan, ya. Maka yang dalam keadaan sakit itu juga bagian nikmat. Yang diberikan oleh Allah sehat juga bagian nikmat, ya. Kemudian kefakiran. Kefakiran juga bisa jadi ujian diberikan oleh Allah. Ya, kefakiran itu ujian, karena berapa banyak orang-orang yang fakir ternyata justru menjadi jalan untuk jauhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dengan kefakiran, kesulitan bagi dirinya di dalam ekonomi, maka dia pun meninggalkan segala perintah Allah demi mengejar dunianya. Ya, sehingga ada dalam suatu kalimat, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu membawa seseorang itu kepada kekufuran. Kefakiran bawa seorang itu dari kufuran. Saya pernah ekonomi ini sudah pernah saya ceritakan di masjid yang lain, ya. Saya waktu ceramah di Sambas masuk lagi ke dalam.
Kira-kira berapa jam saya masuk ke dalam waktu itu. Daerah sawit. Ya, ada satu orang ustadz bercerita. Dia bilang di kampung kami ini 40% orang Islam pindah agama. Alasannya apa? Alasannya ekonomi. Di saat mereka kesulitan dalam ekonomi, masuk misionaris, Indomie, beras, semua dimasukkan, ya. Maka kemudian mereka mengatakan, lihat beda agama peduli dengan kita, sementara Islam sama-sama kita tidak peduli. Pindah agama. Disebabkan apa? Kefakiran. Sebabkan kefakiran. Ya. Dan hilangnya iman dia karena kefakiran. Maka kadal faqru ayakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu menjadikan seorang itu kufur. Ya. Kemudian selanjutnya adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan. Kekayaan juga bagian dari cobaan. Kekayaan ini bukan berarti kebahagiaan saja. Kita harus ingat bahwa kekayaan bisa menjadikan suatu cobaan. Sebagaimana Qarun tadi. Ya, karena berapa banyak orang-orang yang kaya, dia nikmati dengan kekayaannya menuju jalan yang ditunjuk oleh setan, bukan jalan yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, jika kita bersabar dari apa yang disebutkan tadi, mau kesulitan yang menyakitkan, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada kita. Dan jika dia bersyukur dari setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadanya. Ya, insyaallah selanjutnya masih membahas tentang hal ini, akan kita lanjutkan apa pada kesimpulan di dalam bait kasidah yang dibacakan atau dijelaskan oleh kitab Kifayatul Asqiya ini. Mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya dan kita semuanya. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tasil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم عليه عدل الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله إلهي في البدء والتناهي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf tidak bisa makan sama jamaah. Nanti ada ceramah maulid.